Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Mem Sarah Rahmawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Anak-anak, ada 9 kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada penggunaan kalimat perincian. Penggunaan kalimat perincian digunakan untuk menjelaskan apa yang ada dalam kalimat yang ditulis. Nah, contohnya sebagai berikut. Ibuku orang yang sangat baik. Dijelaskan dengan kalimat dia berusaha menolong semua orang dan dia sangat ramah, tutur katanya. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan cerapan panca indera. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin bahwa tujuan teks deskripsi adalah seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Oleh karena itu harus ada penggunaan cerapan kata panca indera dalam penulisannya. Contohnya dalam tabel berikut, seolah-olah kita dapat melihat pantai panjang dengan pasir putih. Dalam teks tersebut seolah-olah kita bisa melihat pantai panjang yang ada banyak pasir putihnya. Kemudian seolah-olah kita dapat mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Lalu seolah-olah kita dapat merasakan udara sangat terasa segar. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan kata dengan kata dasar KTPS. Kata dasar KTPS adalah kata yang diawali dengan huruf KTPS ditulis luluh dengan mengikuti awalan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya pada kalimat nomor 2 di tabel berikut. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Memesona merupakan kata dasar yang diawali dengan kata dasar pesona, diawali bertemu dengan awalan menjadi kata pesona, mempesona. Kata dasar pesona, P-nya itu luluh mengikuti atau diikuti kata dasar yang diawali dengan huruf P. Nah, kemudian ada juga yang selanjutnya adalah penggunaan sinonim. Mengapa penggunaan sinonim penting dalam teks deskripsi? Karena kata-kata yang digunakan itu tidak boleh kata-katanya hanya memiliki makna luas. Oleh karena itu harus dirincikan dengan penggunaan sinonim. Contohnya adalah kata indah yang memiliki sinonim elok dan permai dan molek. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan dalam teks deskripsi ditunjukkan untuk menunjukkan tempat. Nah, ada 4 penggunaan kata depan dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah penggunaan kata di. Yang kedua penggunaan kata depan dari, kata depan pada, dan yang terakhir adalah kata depan ke. Kata depan ditulis dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kata depan di pada kalimat drama tari kolosal Aryah dipentaskan di area Monas. Bisa dilihat di situ ada 2 di. Di yang pertama dipentaskan, di yang kedua di area. Dipentaskan bukan merupakan kata depan, akan tetapi merupakan awalan, sehingga ditulis tidak terpisah. Sedangkan di pada kata area ditulis dipisah karena merupakan kata depan. Lalu ada yang penggunaan kata khusus. Nah,
kata khusus dalam teks deskripsi ini digunakan agar pembaca atau penulis memiliki makna yang lebih sempit atau perincian. Seperti kata indah yang memiliki berasal dari kata umum. Kata indah menurut orang itu bisa bermakna masing-masing, sedangkan kalau dirincikan, kata khusus itu bisa elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Kemudian yang ketujuh ada penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, kata depan di dan huruf kapital itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat dan menunjukkan arah. Contohnya adalah di Lombok. Di Lombok itu menunjukkan tempat. Di ditulis terpisah dengan kata Lombok. Nah, kata Lombok yang menunjukkan tempat diawali dengan huruf kapital pada huruf L. Oke. Yang terakhir adalah yang penggunaan majas. Penggunaan majas dalam tes deskripsi itu ada dua, yaitu majas personifikasi dan majas asosiasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat benda seolah-olah dapat hidup seperti manusia atau berperilaku seperti manusia. Sedangkan majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang mempunyai sifat kemiripan. Nah, contohnya bisa kita lihat ada majas personifikasi. Angin laut mengelus wajah. Nah, dari kalimat tersebut bisa kita bayangkan bahwa seolah-olah angin itu dapat berperilaku seperti manusia mengelus wajah. Oke? Yang kesembilan ada penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Tes deskripsi menggunakan kosakata secara segar dan bervariasi kata yang luas. Nah, contohnya adalah kata indah, elok, permai, dan molek. Kalimatnya pantai, indah, nan, permai. Nah, dari kata tersebut kita bisa melihat bahwa ada banyak variasi yang digunakan dalam tes deskripsi. Terima kasih. Kita bertemu di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe.